Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala ya, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita dan tentunya untuk perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang desain web, pemrograman web 2. Ya, kita akan membahas Bootstrap di sini. Bootstrap itu framework CSS yang telah diintegrasikan yang bisa membuat sebuah website dengan mudah. Nah, sebelumnya sudah pernah dengar belum apa itu Bootstrap? Belum pernah dengar? Kalau CSS sudah pernah dengar? CSS? Belum juga? Waktu desain web kemarin kan pastinya udahlah belajar CSS ya. Cascading style. Ya, jadi CSS itu adalah sebuah bahasa markah juga ya, yang tentunya berperan dalam membangun sebuah website ya. Jadi kalau kita membuat sebuah website itu tidak hanya HTML dan PHP ataupun JavaScript aja. Jadi tentunya perlu juga sebuah CSS yang bisa membuat website kita itu menjadi interaktif dan responsif lah, seperti itu. Jadi kita akan membahas dulu sebentar apa itu Bootstrap. Ya, jadi izinkan saya share screen. Nampak? Nampak nggak? Nampak di kalian, deh? Nampak, Pak. Kalau bicara, silahkan ya ya. Setelah bicara, di-unmute kembali supaya tidak terganggu. Ya, jadi kalau saya tanya, buka mic-nya dan oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang Bootstrap, terutama sekali. Bootstrap merupakan sebuah library framework CSS ya, seperti saya bilang tadi. Pastinya ini kita sudah belajar nih CSS, cuman kalian lupa. Jadi kalau nggak salah di desain web kemarin waktu di semester 2, nah, sudah dibahas sampai ke CSS ya. Jadi CSS ini adalah library atau framework yang telah dibuat khusus untuk mengembangkan front-end sebuah website. Bootstrap juga dikenal sebagai salah satu framework CSS dengan HTML dan JavaScript. Nah, jadi lengkap di sini ya, ada CSS, HTML, dan JavaScript yang begitu populer di kalangan website developer. Jadi CSS ini memang sudah sangat akrab dengan web developer ya, karena sangat membantu sekali supaya website itu bisa lebih responsif. Nah, nanti bisa kalian baca ya. Adapun keunggulan dari kita menggunakan Bootstrap itu, yang pertama itu efisien waktu. Nah, kenapa efisien? Karena kita kalau bekerja dengan framework ataupun tanpa framework itu pastinya lebih cepat menggunakan framework. Ya, artinya apa? Kalau menggunakan framework artinya itu template-nya udah ada gitu. Jadi kita tinggal merubah-rubah aja gitu. Nggak membuat script dari awal. Nah, itu dia kalau framework. Dan pastinya lebih efisien waktu karena kita hanya mempelajari fungsinya ya. Kita nggak perlu menghafal fungsi-fungsinya itu untuk apa. Ya, hafal sedikit aja mungkin. Ya, tapi yang lebih penting itu adalah konsep, harus hafal konsepnya. Lalu lebih fleksibel ya, karena bisa diubah-ubah. Ya. Lalu desainnya itu berbasis oriented.
dia bisa responsif ya. Kalau kita mau membuatnya menjadi ukuran laptop, bisa kita membuat menjadi ukuran Android misalnya bisa. Jadi tablet juga bisa. Jadi tergantung menggunakan, ketika orang mengakses website kita menggunakan laptop, maka yang tampil akan tampilan laptop. Sesuai dia. Kalau kita menggunakan Android misalnya, nanti websitenya menyesuaikan gitu, mengecil ya. Kan ada, kalau sebuah website itu mungkin pernah kita akses, websitenya dia nggak responsif. Kalau kita akses menggunakan handphone, dia lebih ke, mungkin tulisannya itu nggak nampak semua gitu, ke samping nggak full. Nah itu berarti websitenya itu belum responsif. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan CSS, kita bisa membuatnya responsif. Jadi kalau kita mau melihatnya menggunakan Android, itu bisa nampak semua full atau layarnya itu presisi. Kalau menggunakan tablet, bisa menggunakan laptop lebih bagus lagi. Lalu di dalamnya juga terdapat fungsi JavaScript. Nah, cara menggunakan Bootstrap ini ada dua ya. Yang pertama online, yang kedua offline. Jadi kita itu harus ke websitenya dulu nih, di sini di getbootstrap.com. Lalu kita akan download. Kalau kita mau menggunakannya offline, kita harus download dulu Bootstrap-nya tadi. Tapi kalau kita online, kita nggak perlu download. Ya, nanti kita akan praktekkan gimana cara pakainya. Oke, untuk sampai di situ dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada ya, pas ya. Oke, ini ada lumayan ini yang bergabung. Loh, ini ada Audi Prayogi ya. Tapi pertemuan kemarin Audi Prayogi perempuan nggak ya? Nggak ya? Oh, jadi laki-laki sekarang ya? Atau namanya sama? Hah? Itu si Nadila sambil jadi kasir dah. Waduh. Jangan sampai salah kembaliannya ya Nadila. Jadi uangnya 100.000, balikannya 200.000. Aduh, nanti aku agak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kita akan menggunakan ya, di web 1 kemarin kan kita sudah membuat sebuah website yang udah bisa CRUD ya. Masih ingat apa itu CRUD? Lupa. Putri apa? Itu CRUD Put. Putri, tutup kameranya lu. Gimana nih? Lupa Pak gitu. Lupa anak mudanya Pak. Kalau udah lupa pasti nggak ingat ya kan? CRUD itu kan sebuah singkatan sebenarnya, ya kan? C-nya itu create atau insert, ya kan? R-nya itu read atau pembacaan data, U-nya itu update atau edit sama ya, atau apa lagi? D-nya itu delete. Nah, itu adalah sebuah yang istilahnya ya sempurna untuk sebuah website ya. Jadi kita bisa menghapus, bisa menambah data, bisa mengedit data, dan satu lagi search ya, pencarian. Nah itu semua udah kita buat di pemrograman web 1 kemarin. Nah jadi itu akan kita lanjutkan. Kalau ada yang ketinggalan mungkin nanti akan saya berikan file yang penuh ya, yang sudah bisa menjalankan fungsinya semua. Jadi sebentar saya cari dulu filenya ya. Sambil saya cari, kalau ada yang mau di-sharingkan silahkan.
Ini 4 TI C4 ya? Iya kah? Iya, Pak. Bentar ya. Saya lupa, Ya, Pak. lupa untuk menjalankan exam PP tadi. PJ itu kan kamera depan semua. Ini katanya audio. Gak tahu apa-apanya. Gak tahu. Semalam itu aku cuman bisa dengar aja. Di kaki meja itu aja. Bisa dengar semua? Kok bisa dengar? Belum bisa nih, lihat. Udah Pak. Nah ini kan yang kita buat kemarin kan. Jadi ini kan menurut kalian gimana nih tampilannya? Gimana menurut kalian tampilan dari anggaplah website yang telah kita buat ini? Bagus nggak dilihat? Bagus nggak kira-kira? Biasa aja, Pak. Aja kan? Bahkan standar ya kan, terlalu standar. Karena apa? Nggak ada satu warnanya. Hitam putih semua. Nah, kalau seperti ini kita membuat website yang pastinya akan dibilang orang yang masih noob ya kan, masih amatir, karena nggak ada satupun interaktif yang bisa dibuat di sini, mulai dari navbarnya ataupun tentang informasinya ataupun warna-warnanya sama sekali hitam putih. Nah, inilah tugas si Bootstrap tadi, bagaimana membuat yang website yang telah kita buat ini menjadi lebih hidup, menjadi lebih interaktif, menjadi responsif dan bercerah gitu, lihat ya, berwarna, desainnya bagus. Itulah yang mau kita buat di pertemuan ini. Bahkan mungkin berlanjut ke pertemuan berikutnya. Ya, jadi caranya itu adalah kita pergi ke bootstrap.com, get bootstrap.com. Oke, ini dia. Ini ya, nama linknya getbootstrap.com. Nah, ini adalah halaman websitenya dia. Ya. Jadi kalau kita mau memakainya secara offline, kita harus download. Ya, nanti di download dia pakai RAR. Jadi mungkin diekstrak seperti itu. Nah, kalau kita menggunakannya online, kita tinggal get start. Klik get start, ya. Masih main videonya? Lanjut. Langsung mendapat salam. Masih ingat dia. Padahal udah 1 bulan lebih. Yang belum di unmute, tolong di unmute dulu ya, Leonardo. Yang di unmute itu suaranya, dan bukan videonya. Ini kamu terbalik nih, orangnya nggak ada, nanti suaranya ada. Hari jarak jauh. Dari orang sampai sana istirahat, pulang lagi lagi. Ya beli sepatu 500 kayak jawab sekarang. Di mana udah? Shopee kan? 500. Klik aja ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke getbootstrap.com ini. Tadi kan kita sudah klik start ya, get start tadi. Nah, kita cari startup template. Nah, ini starter template ya. Starter template. Jadi kita bisa di
bisa kita copy semua gini ya sampai di HTML terakhir, tutup HTML, atau di sini ada copy, tinggal kita copy di sini. Nah, kita kembali lagi ke folder kita. Pastinya kita kalau mau mengakses sebuah file PHP, kita menggunakan XAMPP sebagai server, pastinya foldernya itu ada di XAMPP, htdoc ya kan. Lalu folder kita. Nah, ini sudah saya buatkan folder di tempat kita 4TIC4 ya. Jadi di sini akan kita buat file PHP-nya. Kita kembali cari ke Sublime Text. Sublime Text. Jadi saya harap peralatan-peralatan software-software yang kita pelajari di semester kemarin jangan diburu di uninstall ya, karena akan kita lanjutkan lagi, kita pakai lagi. Nah, ini kita sudah masuk ke Sublime Text-nya, kita copy paste yang di getbootstrap.com tadi, yang starter template tadi, lalu kita pastikan ya, lalu kita save. Karena ini udah sebuah struktur HTML yang sempurna ya. Ada dari doc type HTML yang menandakan ini HTML5 ya kan. HTML pembuka, lalu head sampai ke tutup HTML-nya. Lalu kita save, Ctrl S. Kita arahkan ke folder kita tadi, ke htdoc ya, C, XAMPP, htdoc. htdoc, lalu folder kalian. Saya buat di 4TIC3. Kalau oke, saya buat lagi lah ya, biar rapi. Sini pertemuan 2. Lalu saya save dengan nama index. Namanya sama ya, index. Karena ini adalah halaman utama yang akan nanti kita akses. Lalu save. Oke, sudah tersave. Jadi inilah cara untuk menghubungkan website kita ke Bootstrap ya. Jadi di sini di head ini ada meta, ada link. Itu biasanya di sini kan kita meletakkan CSS ya. Nah, di sini juga kita meletakkan link Bootstrap-nya. Jadi kalau nggak online nggak akan bisa mengakses ini. Jadi kalau kita mau menggunakan Bootstrap, pastikan komputer kita itu terhubung ke internet. Nah, setelah kita save, di sini kan hanya ada hello world nih di body. Pastinya hanya akan ada tulisan hello world nantinya. Jadi kita buka aja localhost. Lalu tadi foldernya 4TIC4. Nah, dia langsung ke indeks ya, hello world katanya. Oh, berita berarti simpannya nggak di dalam sini tadi ya. Oke, kita udah nggak apa-apa deh di sini dulu, nanti saya pindahkan ke pertemuan 2-nya. Nah, ini masih tampilannya masih hello world. Nah, tadi kan kita mau yang ini yang telah kita buat tadi, fungsi flow tadi kita pindahkan ke website ataupun file yang terintegrasi dengan Bootstrap ya. Jadinya kita akses dulu nih yang ini. Kita copy dulu terus yang contohnya, kita copy file index. Nah, file index ini kita copy ya, dimulai dari body ya, karena tadi kan sebetulnya di sana udah ada. Jadi ini dari body, dari H1 sampai ke table ya, ke table. Jadi yang kita ambil adalah yang di tengah-tengah body ya, body pembuka dan body penutup. Lalu kita Ctrl C, kita kembali ke indeks yang di 4TIC4 tadi. Nah, di sini yang sudah terintegrasi dengan Bootstrap. Nah, ini H1 hello world-nya ini kita sudah nggak butuh ya. Jadi ini kita hapus dan akan kita gantikan file
indeks crude kita tadi ya, kita copy paste di sini, lalu tersave ya, kita save, lalu kita kembali lagi, kita refresh yang tadi, yang hello tadi ya, ini, lalu kita refresh. Nah pastinya error. Kenapa error? Ada yang tahu? Kenapa error? Ada yang tahu nggak? Katanya di sini errornya undefined variable dan nggak support for each ya. Nah, jadi kita ingat-ingat lagi, kemarin kan kita indeks login, indeks hapus tambah ubah ini kan harus ada file function ya, function kalau kalian ingat. Nah, function inilah yang akan memberikan fungsi-fungsi read data, hapus data ataupun page data. Nah, jadi fungsinya ini kita copy juga dahulu ya, kita copy, kita pastekan di folder kita tadi ya, di sini. Nah pastinya udah nggak akan error lagi ya. Di sini sudah kita pastekan, kan di sini membutuhkan require function. Nah berarti di sini kita juga copy yang di sini, yang file PHP ini kan require function PHP. Jadi ini kita kopikan juga. Nah ini kan paling atas nih, sebelum tag HTML. Nah, kita copy juga, letakkan di atas juga, di atas doc tab HTML ini, di nomor 1 lah. Nomor 1 ini kita copy paste, lalu kita save, lalu kita kembali lagi di sini, kita refresh. Nah, sudah tampil ya, sudah nggak ada error seperti ini. Ya, tapi tampilannya kan masih hitam putih ya, masih kurang bagus. Nah, kita akan memberikan sebuah navbar. Ada yang tahu navbar itu apa? Navbar nggak ada yang tahu? Jadi navbar itu adalah ini, seperti ini ya, navigation bar kepanjangannya. Jadi kalau umumnya website itu kan ada home ya. Ini kalau ini ada example, icon, themes, kan bisa nih di klik ya, misalnya ini icon, nah dia akan ke icon, lalu kalau doc, themes, maka dia akan ke halaman yang dituju. Nah di website kita ini kan belum ada ya, maka kita akan membuat sebuah navigation bar dari Bootstrap juga. Jadi kita akan membuat navigation bar, klik di sini aja, buat di sini navbar gitu, lalu enter. Nah nantinya akan tersedia banyak sekali navbar yang telah disediakan. Sorry, coba lagi navbar. Nah ini kita navbar ya. Jadi di sini akan ada navbar yang telah disediakan oleh si Bootstrap. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini bisa kita buat seperti ini, tinggal kita copy ya seperti tadi. Atau yang ini ya terserah, atau yang ini tinggal kita copy, nantinya kita pilih. Ini nggak ada tombolnya, nggak ada search-nya. Ini ada drop down link-nya. Nanti kalau mau kita yang seperti ini tinggal kita copy, lalu dan sebagainya ya. Jadi kita pastikan dulu, kita akan pilih yang mana ya, yang atas tadi aja deh ya, yang ada fungsi search-nya dan drop down-nya yang ini ya. Nah ini kita copy yang ini, klik copy pada clipboard-nya, lalu kita kembali lagi ke indeks kita. Nah pastikan di indeks yang di sini ya, yang DIC4, yang di include contohnya kita nggak perlu, kita perlu saja supaya kita nggak bingung. Nah karena navbar ini kan di atas ya, di atas, jadi kita harus letakkannya juga di atas, di bawah body ya, sebelum di satunya. Jadi kita enter di sini, kita buat agak jarak supaya menandakan, supaya tanda nanti antara
antara navbar dan konteksnya yang di bawahnya ya. Kita copy paste di sini, lalu kita save, lalu kita refresh lagi yang di sini di website kita. Kita refresh. Nah, kan sudah ada navbarnya ya. Di sini ada navbar, home, link, drop down, dan ini yang disable, lalu ada apanya nih, source-nya. Nah, ini tinggal kita ubah ya, navbar. Kita nggak butuh navbar, di sini kita buat aja Nusa. Di sini home, oke. Di sini kita buat profil. Lalu itu aja dulu ya. Dan di sini titelnya masih Hello World ya. Kita ganti titel di sini, kita ganti menjadi home ataupun index. Kita save di sini. Nah, kurang lebih seperti itu sudah ganti ya. Warnanya juga masih soft. Jadi kita beri warna yang lebih baik lagi. Nah, untuk ini di sini kan juga tabelnya masih apa ya, masih standar banget. Jadi kita juga ke Bootstrap lagi, kita cari table. Jadi kita percantik table kita. Jadi kita ke Bootstrap, lalu kita cari di sini table bahasa Inggris ya. Kalau nggak bahasa Inggris nggak tahu dia. Nah, di sini akan tersedia banyak table seperti tadi kita mencari navbar. Nah, kita mau pilih yang mana, mau yang stylenya seperti ini atau stylenya seperti kue lapis ya, ataupun seperti ini ya, ada warnanya dia ya, langsung warnanya, atau dark seperti ini warnanya, atau ini. Nah, kita akan coba pakai yang ini ya, yang warna Tadi dosen yang pertama ya. tadi ada. Kita copy. Oh, nggak kita copy ya, karena table ini udah ada strukturnya ya, maka kita akan copy aja yang di sini, yang kelasnya ya, kelas. Karena ini hanya ini tabel. Isinya itu adalah data kita ya. Jadi kita copy kelasnya aja sampai di hover, Ctrl C, lalu kita kembali ke indeks kita tadi. Nah, kita cari table kita. Nah, table kita ini menggunakan order dan cell padding atau cell spacing. Nah, ini kita nggak perlu lagi. Kita hapus sampai sini. Lalu kita copy paste table doc covernya, lalu kita save. Dan kita refresh halaman home kita. Nah, maka akan tampil seperti ini dia datanya. Kalau mouse-nya disorot, dia akan seperti itu. Oke, kita sudah berhasil membuat navbar dan tabelnya menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu sekilas tentang Bootstrap. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Kira-kira dari sini. Jadi nanti kalau yang skrutnya belum kemarin belum bisa sampai berjalan semua, nanti akan saya share ya skrutnya berupa RAR. Nanti kalian ekstrak, nanti kalian tinggal buat database-nya. Atau kalau kalian masih simpan yang kemarin di pertemuan terakhir kita itu sudah bisa dilanjutkan. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi kira-kira sebelum kita akhiri? Karena waktu Zoom kita juga udah mau habis nih. Gimana? Pas? Pas, Pak. Atau pusing? Ya, nanti dicoba lah ya. Ini kan saya record. Kalau misalnya lupa, dilihat aja rekamannya ya. Jadi mungkin nanti tugasnya itu kalian juga membuat sebuah modifikasi lah website yang telah kita buat ya. Oke? Baik, Pak. Oke, Pak. Oke. Jadi mungkin itu aja pertemuan kita. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini ya. Saya harap tetap semangat kuliahnya ya, walaupun masih daring karena udah semester 4 ya. Tadi udah separuh perjalanan. Ya. 4 semester lagi wisuda. Oke? Berarti tahun 2023 nanti sudah sarjana. Amin. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam kembali, Pak. Oke, boleh live ya. Kembali, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.